saya akan menjelaskan apa itu dari teori Sigmund Freud. Di sini tuh teori Sigmund Freud menjelaskan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh ketidaksadaan atau unconscious, yaitu bagian konflik yang tidak kita sendiri. Selain itu, perkembangan juga ditemukan oleh dorongan biologis, terutama insting dasar manusia. Freud menyatakan bahwa perkembangan terjadi melalui tahap-tahap psikoseksual, yaitu yang pertama, satu tahap oral, yaitu masa ketika kenikmatan diperoleh melalui mulut seperti menyusu dan menggigit. Ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Kedua itu ada tahap anal, kenikmatan berpusat pada pengendalian buang air, berlangsung pada usia 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya ada tahap falik, anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan muncul kedekatan pada orang tua lawan jenis pada usia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada tahap laten, dorongan seksual melalui meredah, fokus pada hubungan sosial dan belajar. Usia ini berusia pada 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya yang terakhir itu ada tahap genital. Pada merasa remaja, dorongan kembali muncul dalam bentuk ketertarikan pada lawan jenis secara berlebihan atau lebih matang. Menurut Freud, jika konflik yang tidak terselesaikan di salah satu tahap ini, maka bisa jadi muncul masalah perilaku terhadap kepribadian di masa berikutnya. Dengan kata lain, pengalaman masa kecil sangat menentukan perkembangan emosional seseorang ketika dewasa. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh dorongan biologis. Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia sebenarnya digerakkan oleh kebutuhan dasar tubuh kita. Jadi saat seseorang melakukan sesuatu, seringkali itu bukan sekedar pilihan sadar, tapi respon alami dari tubuh untuk memenuhi kebutuhan seperti rasa aman, kenyamanan, atau pelepasan ketegangan. Dorongan-dorongan ini muncul otomatis dan seringkali kita tidak sadar jika itu yang mempengaruhi cara kita bertindak atau bereaksi. Ayo deh, berangkat sekolah sama ibu. Gak mau mau berangkat sama bapak aja. Yakin gak mau sama ibu? Iya, mau sama bapak aja. Ayo pak, berangkat. Dimas, seorang anak yang berusia 7 tahun, sangat dekat dengan ayahnya dan sering menolak ditemani ibunya. Assalamualaikum Bu. Tugas yang kemarin Ibu kasih gimana ya? Saya kesusahan malam ini. Oh, yang kemarin? Iya. Ini dikalikan dulu ya, habis itu dikurangin. Oh. Udah paham? Udah? Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah, ia mudah menangis ketika guru perempuan memberikan perhatian kepada siswa lain. Ia sering cemburu dan ingin menjadi pusat perhatian. Ketika kecewa, ia memukul temannya atau menangis keras. Dari kasus tersebut dapat dijelaskan melalui teori Freud tentang tahap falik dan kompleks Oedipus. Pada tahap ini, anak biasanya lebih dekat dengan orang tua lawan jenis dan dapat merasa bersaing dengan orang tua yang sejenis. Di sekolah, dia juga merasa cemburu apabila guru perempuannya lebih memperhatikan teman lain. Hal ini
terjadi karena dia merasa dikesampingkan oleh gurunya. Interpretasi dari masalah ini adalah perilaku Dina yang sangat dekat dengan ayah dan cenderung dalam perhatian ibunya dapat dipahami menurut teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Pada usia 7 tahun, Dina berada pada tahap perkembangan psikoseksual fase falik, di mana anak mulai menunjukkan ketertarikan emosional kepada orang tua lawan jenis. Secara tidak sadar, Dina menginginkan perhatian ayah sepenuhnya, sehingga menunjukkan rasa cemburu terhadap ibu yang dianggap sebagai pesaing. Penolakan Dina terhadap ibunya bukanlah tindakan sadar, melainkan refleksi dari dorongan ketidaksadaran untuk mempertahankan kedekatan emosional dengan sang ayah. Di sekolah, respon Dina yang menangis ketika guru perempuan memperhatikan siswa lain menunjukkan pola emosional yang sama. Guru perempuan secara simbolis mewakili figur ibu, sehingga saat perhatian diberikan kepada orang lain, alam bawah sadar Dina menafsirkan hal tersebut sebagai kehilangan perhatian, memicu rasa cemburu dan keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Ketika keinginan tersebut tidak dipenuhi, muncul ketegangan internal antara ID atau dorongan ingin memiliki kasih sayang penuh, ego, kesadaran realitas, dan super ego atau norma sosial. Ketegangan ini kemudian tampak dalam bentuk perilaku agresif seperti memukul teman atau menangis keras. Dengan demikian, perilaku Dina bukan sekedar untuk mencari remaja atau mencari perhatian, tetapi merupakan manifestasi dari konflik ketidaksadaran yang berkaitan dengan dinamika hubungan emosional dengan orang tua, terutama ayah, sebagaimana dijelaskan dalam teori Freud ini. Terima kasih. Solusi komprehensif untuk kasus Dina berdasarkan teori Freud, yaitu solusi untuk orang tua membangun kedekatan emosional ibu dan anak, yaitu dengan mengurangi kompleks elektra dengan cara quality time secara 15-30 menit setiap hari tanpa ayah. Contohnya itu membaca cerita, memberi sentuhan fisik, memberi pujian yang spesifik. Sedangkan peran ayah itu mengurangi eksklusivitas hubungan, seperti kurangi aktivitas one-on-one terlalu sering, dan berbanyak kegiatan bertiga ayah, ibu, dan anak. Solusi untuk guru di sekolah yaitu dengan mendistribusikan perhatian secara konsisten. Guru dapat menyapa Dina lebih dulu ketika masuk kelas, memberikan peran spesial terstruktur, dan solusi terapi atau konseling anak jika diperlukan. Saatnya sudah